Adele keluar dari kamar mandi dengan wajahnya yang pucat. Albert menuntunnya dengan hati-hati karena ia khawatir pada istrinya. Adele duduk di meja makan. Albert segera mengambilkan segelas air putih, sedangkan Rasya masih sibuk dengan seblaknya. "Sayang, minum dulu," ucap Albert menyerahkan segelas airnya. Glek, glek, glek. Adele meminum airnya sampai tandas. Rasya menghidangkan seblak ke dalam mangkok lalu membawanya ke hadapan Adele. "Ini dia seblak ala Rasya," ucap Rasya. "Awas kalau gak enak ya," ancam Adele. "Siu, shuu, hap." Adele langsung saja meniup seblaknya dan melahapnya. Dia menikmati seblaknya mencari apa yang kurang namun ternyata rasanya lumayan enak. "Gimana rasanya?" tanya Rasya. "Lumayan," jawab Adele. Albert penasaran dengan rasa seblak buatan adiknya. Sebenarnya dia ragu tapi karena rasa penasarannya, Albert akhirnya menyuapkan 1 sendok seblak ke mulutnya. "Hap, huek, kok rasanya asin banget sih, Sya?" tanya Albert memuntahkan seblaknya. "Masa sih? Tadi kakak ipar bilang enak kok," tanya Rasya. "Coba aja sendiri," titah Albert. "Hap, welek, asin kak. Tapi kenapa kakak ipar malah kelihatan doyan banget?" heran Rasya. Albert mengendikkan bahunya. Dia melihat istrinya makan dengan lahapnya tanpa merasa keasinan sedikit pun. "Kenyang, Kakanda habisin sisanya," ucap Adele. "Hah, enggak deh Dinda, Kakanda gak suka pedas," tolak Albert. Adele menatap ke arah Rasya. Dengan gerakan cepat Rasya menyilangkan tangannya. "Please, jangan nyuruh aku ngelihat cabenya aja udah bikin perut mules," ucap Rasya. Adele menghela nafasnya dengan kasar. Entah mengapa dia ingin seblak yang ada di mangkoknya habis. Tiba-tiba Edgar datang mengunjungi mansion Wiguna. Adele langsung saja memanggil Edgar. "Edgar sini," panggil Adele. "Kenapa kamu manggil Edgar?" tanya Albert tak suka. "Katanya kamu gak mau habisin seblaknya, jadi aku nyuruh Edgar aja sayang kalau dibuang orang Rasya udah capek bikinnya," jawab Adele santai. Edgar yang merasa dipanggil pun berjalan menghampiri Adele. Perasaannya langsung saja tidak enak melihat tatapan Adele yang tidak seperti biasanya. "Duduk Ed," titah Adele. "Ada apa nih, kok tumben baik?" tanya Edgar. "Mau cobain masakan Rasya gak? Dijamin enak." "Gak tahu nih, tiba-tiba aku pengen kamu habisin seblak ini," ucap Adele menyodorkan mangkuk seblaknya. Enggak, aku gak suka makan makanan kayak gitu, gak sehat," tolak Edgar. Brak, Adele menggebrak meja makan dengan keras. Dia menatap tajam Edgar yang mana membuat nyali seorang Edgar menciut. Albert memberi kode kepada Edgar agar memakan seblaknya dengan mengatupkan kedua tangannya. Adele langsung saja berubah menjadi macan betina yang sial menyerang mangsanya. Edgar langsung saja meraih mangkuk yang disodorkan Adele dan menyuapkan seblak ke mulutnya. Rasanya aneh, Edgar ingin sekali memuntahkannya tetapi Adele terus menatap tajam ke arahnya, jadi dengan terpaksa dia menghabiskan seblaknya sampai habis tak tersisa meskipun sensasi panas di mulutnya seakan terbakar. "Anjay, khodamnya keluar," batin Edgar. Adele tersenyum puas melihat mangkuk seblak sudah bersih tak tersisa. Dengan santainya ia bergelayut manja di lengan suaminya. "Kakanda pengen olahraga?" ucap Adele dengan manjanya. "Ayo kita ke tempat gym. Udah lama aku juga gak olahraga, lama-lama perutku bisa buncit," ucap Albert. Plak, Adele memukul pundak Albert dengan sedikit keras. Dia kesal Albert tak mengerti kode darinya. "Bukan olahraga gym, aku mau olahraga di ranjang Kakanda." "Ih," kesal Adele. "Astaga, sayang jangan ngomong olahraga nganu di sini, gak enak kedengeran sama yang lain," ucap Albert malu. "Ya habisnya kamu gak peka. Kalau gak mau kedengeran sama yang lain ayo cepetan kita ke kamar," ucap Adele. Iya sayang, ayo," ucap Albert pasrah. Edgar menelan air minumnya dengan susah payah. Dia menatap kepergian Albert dan Adele tanpa berkedip. "Emang mereka setiap harinya aneh kayak gitu ya?" tanya Edgar pada Rasya. "Bahkan lebih dari itu, telingaku pernah ternodai gara-gara mendengar mereka yang sedang bertempur," jawab Rasya. "Kenapa kau memakai wig?" tanya Edgar. "Aku dan kau sama-sama korban di sini. Ini ulah kakak iparku," jawab Rasya mendengus kesal. Dia menyeramkan kalau sudah marah. Bau khodamnya langsung raar, ucap Edgar menirukan suara singa. "Kenapa kau takut pada kakak ipar? Bukannya kau terkesan dingin dan tidak takut siapapun?" tanya Rasya. "Entahlah, aduh perutku mules,"
ucap Edgar memegangi perutnya mengaduh kesakitan. Tunggu di sini, aku carikan obat sakit perut. Aku yakin ini akan terjadi. Lihat cabenya aja aku merinding, apalagi kalau makan pasti perut sakit, ucap Rasya. Rasya mencarikan obat sakit perut untuk Edgar. Sedangkan Edgar sendiri ia pergi ke toilet karena tak tahan. Berulang kali Edgar keluar masuk toilet akibat seblak yang dimakannya langsung kontan membuatnya diare. Edgar sampai lemas dibuatnya. Adele tidak jadi melakukan olahraga panasnya karena ia kembali memuntahkan isi perutnya. Albert semakin khawatir melihat kondisi Adele, untuk itu ia segera menelpon Burhan memintanya mengirimkan dokter perempuan ke rumahnya. Huek, sayang kamu kenapa sih? Kenapa dari tadi mual-mual terus? Tanya Albert. Aku gak tahu Kakanda. Perasaan dari tadi diam di kamar enggak apa-apa deh, tapi kenapa sekarang pas nyium bau pengharum ruangan bikin aku mual ya? Heran Adele. Nanti kamu sampaikan aja apa keluhanmu sama dokter ya. Tadi aku udah hubungin Burhan nyuruh dia kirim dokter wanita ke sini, ucap Albert. Adele menganggukkan kepalanya. Albert menggendong Adele dan membaringkannya di kasur. Beb minta masker, aku gak kuat nyium bau pengharumnya. Tolong kamu singkirin dulu deh, ucap Adele. Albert mencari masker yang dibutuhkan oleh istrinya kemudian menyerahkannya pada Adele. Dia juga menyingkirkan pengharum ruangan yang ada di kamarnya. Tok, tok, tok. Albert membukakan pintu kamarnya. Di depan pintu seorang dokter perempuan berdiri menenteng tasnya. Albert mempersilahkan dokter tersebut masuk. Dia meminta sang dokter memeriksa istrinya. Saya periksa dulu ya. Kalau boleh tahu keluhannya apa Nona? Tanya dokter. Mual-mual, terus gak suka nyium bau pengharum ruangan, ucap Adele menyampaikan keluhannya. Dokter memeriksa keadaan Adele dan hasilnya baik-baik saja. Dia mengeluarkan sebuah tes pack kemudian menyerahkannya kepada Adele. Bagaimana keadaan istriku dokter? Tanya Albert. Ini baru dugaan saya saja. Setelah saya periksa kondisi Anda baik-baik saja dan keluhannya pun menunjukkan tanda-tanda awal kehamilan. Kapan terakhir nyonya menstruasi? Jelas dokter, kemudian ia bertanya pada Adele. Gak tahu dok, lupa lagi. Jawab Adele. Ya sudah, tidak apa-apa. Silakan coba dicek dulu, siapa tahu dugaan saya memang benar. Kalaupun tidak sesuai saya harap kalian tidak akan kecewa, ucap dokter. Ini cara ceknya gimana dokter? Tanya Adele. Simpan urin ke dalam wadah kecil. Kemudian buka alat tesnya, setelah itu celupkan ke dalam urin dan tunggu beberapa saat. Nanti hasilnya akan muncul lalu serahkan kepada saya, ucap dokter. Kakanda ayo temenin, rengek Adele. Ayo, jalannya pelan-pelan ya, ucap Albert. Adele melakukan apa yang diinstruksikan oleh dokter. Dia gugup tapi berusaha terlihat tenang di hadapan suaminya. Dek, 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 jantung Adele berdegup kencang saat melihat alat tes kehamilannya mulai bereaksi. Albert pun ikut tegang menunggu hasilnya. Mas kamu aja yang lihat gih, pinta Adele. Albert mengambil alat tes kehamilan Adele. Dia membaca petunjuk dari bungkusnya yang menunjukkan kalau Adele positif hamil. Sayang kamu hamil, ucap Albert senang. Apa? Tanya Adele tergagap. Terima kasih sayang, saat ini kau tengah mengandung buah hati kita, ucap Albert terharu. Adele masih ngelek dengan hasilnya. Albert memeluk tubuh Adele dengan erat sambil menangis terharu karena sebentar lagi ia akan menjadi seorang ayah. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu tidak senang dengan kehamilan kamu? Tanya Albert. Bukan gak seneng mas, sebenarnya sih seneng aja, cuman aku masih ngelek aja, serasa mimpi tahu gak mas? Jawab Adele. Sebentar lagi aku jadi ayah sayang, dan kau menjadi seorang ibu, ucap Albert. Adele terharu melihat suaminya yang begitu bahagia dengan kehamilannya. Albert mengajak Adele keluar dari kamar mandinya kemudian menyerahkan alat tes kehamilannya pada dokter. Wah, selamat ya Tuan dan Nona, sebentar lagi kalian akan menjadi orang tua. Untuk lebih jelasnya kalian periksakan ke dokter kandungan ya untuk mengetahui ada atau tidaknya janin di dalam perut Nona Adele. Karena ada kasus di mana seorang perempuan mengalami tanda-tanda kehamilan dan dicek juga positif, namun saat diperiksa ke dokter kandungan tidak ada janin di dalamnya padahal perutnya membesar. Hal tersebut dinamakan blighted ovum, maka dari itu jika sudah melakukan tes kehamilan dan hasilnya akurat dianjurkan untuk melakukan USG. Jelas dokter. Albert menganggukkan kepalanya antusias, ia terus mengecupi wajah Adele tanpa tahu tempat. Baik, terima kasih dokter. Ucap Adele,
Aku akan kirimkan bonus uang untukmu, kau kirimkan nomor rekeningmu sekarang juga, ucap Albert. Sang dokter yang bernama Almira pun langsung saja mengeluarkan HP-nya dan menyodorkannya pada Albert. Siapa sih yang akan menolak rejeki nomplok dari sultan pengusaha nomor 1 di negaranya? Huhui, rezeki emang gak kemana nih, batin dokter Almira. Selesai dengan urusannya, dokter Almira pamit undur diri kepada Albert dan juga Adele. Bahagia tengah menyelimuti kedua pasangan yang sebentar lagi berstatus orang tua. Albert meminta istrinya untuk berbaring. Dia tak ingin Adele kecapean karena mulai sekarang Albert akan membatasi aktivitas Adele mengingat istrinya itu sangatlah hiperaktif. Mulai sekarang kamu jangan banyak gerak, gak boleh keluar kamar dan ingati sekarang kamu tengah mengandung anak kita. Jangan kecapean, pokoknya kalau kamu butuh apa-apa tinggal bilang sama Mas atau sama yang ada di rumah, mengerti? Ucap Albert mulai posesif. Aku heran deh sama kamu Mas, aku ini kan cuman hamil bukan sakit keras. Emang kamu pikir aku nyaman duduk terus di kamar? Pastinya bosen tahu. Please deh ya, jangan batasin kegiatan aku yang hamil. Di luaran sana juga banyak perempuan hamil sambil kerja, toh mereka aman-aman aja. Protes Adele. Mana mungkin dia bisa diam saja, memikirkannya saja membuatnya stres. Jangan membantah, aku tidak mau anak kita kenapa-napa, oke? Untuk sekarang ini Mas ingin kamu ikuti apa yang Mas ucapkan, ucap Albert dingin. Ya udah deh, iya, ucap Adele pasrah. Tunggu di sini ya, aku mau ke bawah mau kasih tahu Mommy sama yang lainnya, mereka pasti seneng, ucap Albert. Jawab Adele singkat. Albert langsung pergi dari kamarnya. Dia berjalan menuruni tangga dengan senyuman yang tak lepas dari wajahnya. Melihat suaminya pergi, Adele menggerutu kesal. Jika ia tak menuruti ucapan suaminya, bisa dipastikan dia takkan mendapat jatah. Mana mungkin Adele bisa tenang jika suaminya tak menyentuhnya. Dibantah gak dikasih jatah, gak dibantah gue yang bosen, emang dasar laki gue, nyebelin, batin Adele. Adele tak berani mengeluarkan suaranya. Dia menggerutu di dalam hatinya karena kamarnya pastinya ada CCTV, bisa gawat kalau Albert tahu. MOMMY, teriak Albert. Indah yang sedang sibuk dengan handphonenya, ia segera mematikan ponselnya. Dia mencari arah suara yang memanggilnya. Ada apa, Al? Tanya Indah menghampiri Albert. Albert memeluk tubuh ibunya, kemudian ia menangis di pelukan Indah. Indah tidak mengerti apa yang terjadi, dia hanya menatap bingung melihat Albert. Mommy, sebentar lagi keinginan Mommy bakal terkabul. Mommy akan jadi nenek, ucap Albert di sela tangisnya. Adele hamil? Tanya Indah. Albert menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Bagaimana reaksi Indah? Tentu saja dia bersorak gembira. Akhirnya aku akan punya cucu, sorak Indah. Rasya datang bersama Edgar saat mendengar suara teriakan Indah. Cindy pun keluar dari kamarnya, begitu pula Pak Ahmad. Mom, ada apa? Kok kelihatannya seneng banget? Tanya Cindy. Tentu saja Mommy seneng, sebentar lagi Mommy gendong cucu, jawab Indah antusias. Aku jadi AUNTY, teriak Cindy. Wow, jadi kakak ipar nyuruh aku pakai wig itu karena ngidam ya? Tanya Rasya. Bisa jadi, jawab Albert. Widih, selamat ya bro, ucap Edgar dengan wajah lemasnya. Loh, kenapa Al gak bikin sama Mommy kalau ada lagi ngidam? Kenapa Mommy ketinggalan kabar sih? Tanya Indah beruntun. Iya, aku gak tahu sih Mom. Lagian kan Mommy juga sibuk ngurusin pernikahan Cindy. Sebenarnya Adele dari kemarin ngotot pengen kedongdong sama jambu air, hanya saja susah dapetnya. Akhirnya aku bujuk dia terus, tadi dia bilang mau seblak, tapi Rasya yang bikin dengan syarat Rasya harus masak pakai wig warna biru. Jelas Albert. Dan satu lagi, gue yang jadi korban seblak asin yang Rasya buat sampai sakit perut, ucap Edgar kesal. Sorry, itu kan maunya Debay, ucap Albert.